Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala, Khao Chion, Wat Yanasang Wararam, Chonburi, oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Metta. Editor Willy Siana Surya Metta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kammatthana.com, www.archive.org/details/Dhamma1415 Indonesia. Pada video part 8b ini, saya akan membacakan sampai selesai bab 8 Umat Awam asal Singapura 28 April 2015 dengan melanjutkan membaca bagian ceramah Dhammanya yang akan dilanjutkan dengan bagian tanya jawabnya. Perhatian tidak dapat menyingkirkan kekotoran-kekotoran batinmu. Perhatian hanya dapat menghentikan kekotoran-kekotoran batin untuk sementara waktu. Dalam rangka untuk menyingkirkan kekotoran-kekotoran batinmu, kamu memerlukan kebijaksanaan atau wawasan. Wawasan artinya melihat hal-hal sebagaimana mereka adanya. Saat ini, kita tidak sedang melihat hal-hal sebagaimana mereka adanya. Kita terbodohi batinnya. Kita sedang melihat dari sudut pandang yang bertentangan dengan kebenaran. Kita sedang melihat hal yang tidak bertahan sebagai bertahan. Kita sedang melihat hal yang tidak kondusif untuk kebahagiaan sebagai kondusif untuk kebahagiaan. Kita melihat hal-hal yang bukan milik kita sebagai milik kita. Ketika realitas menerpa, realitas itu membuat kita sedih. Karena hal-hal yang kamu pikir milikmu akan suatu hari meninggalkanmu, atau kamu meninggalkan mereka. Hal-hal itu tidaklah kekal. Inilah apa yang kamu harus ajari pikiranmu untuk lihat, bahwa segala hal tidaklah kekal. Segala hal adalah sementara. Segala hal yang kita miliki di sini menjadi milik kita selama jangka waktu tertentu, dan setelahnya akan lenyap atau kita akan berpisah darinya. Seperti tubuh ini. Tubuh ini bukanlah milik kita. Jika tubuh benar milik kita, tubuh akan tetap bersama kita selamanya. Namun,
Setelah 60, 70, atau 80 tahun, tubuh mengucapkan selamat jalan. Ketika itu terjadi, kamu menjadi sangat sedih. Jika kamu mengetahui sebelumnya, maka kamu dapat mengajari pikiranmu bahwa tubuh ini bukanlah milikmu. Tubuh ini bukanlah kamu. Kamu sekedar sedang menggunakan tubuh ini layaknya seorang pelayan. Dan suatu hari, pelayan ini akan mengucapkan selamat jalan kepadamu. Jika kamu mengetahui ini sebelumnya dan mempersiapkan pikiranmu untuk sesuatu yang pasti akan terjadi itu, ketika hari itu tiba, kamu tidak akan merasa sedih karena kamu tidak memiliki keinginan sama sekali agar tubuh itu tetap tinggal. Hal yang membuatmu tidak bahagia adalah keinginanmu, seperti keinginan agar tubuh ini tetap bersamamu selamanya. Begitu kamu mengetahui bahwa tubuh tidak akan tetap bersamamu selamanya, maka kamu tidak akan memiliki keinginan itu ketika tiba waktunya untuk tubuh ini pergi. Ingatkan pikiranmu bahwa segala hal bukanlah milikmu. Segala hal yang kamu miliki dari tubuhmu sampai segala hal lainnya, termasuk suamimu, istrimu, putramu, putrimu, ayahmu, ibumu, kepemilikanmu, rumahmu, mobilmu, apapun yang kamu miliki sekarang, suatu hari kamu akan kehilangan mereka. Jika kamu mengajari pikiranmu dengan cara ini, pikiranmu akan berhenti melekat pada mereka dan pikiranmu akan berhenti memiliki keinginan sama sekali agar mereka senantiasa bersamamu. Kamu akan berhenti mengandalkan mereka untuk membuatmu bahagia. Kamu akan justru mengandalkan pikiranmu untuk membuatmu bahagia dengan menjaga pikiranmu tenang. Jika kamu dapat merelakan segala hal, pikiranmu akan menjadi jauh lebih damai, karena tidak ada hal untuk dikhawatirkan. Saat ini, pikiranmu khawatir tentang segala hal. Dengan khawatir, pikiran tidak memiliki kebahagiaan. Kamu dapat memiliki 10 juta dolar, tetapi kamu masih bisa tidak bahagia karena pikiranmu khawatir. Jika kamu mengetahui bahwa 10 juta dolar ini bukanlah milikmu, maka kamu tidak akan khawatir. Kamu tahu uang itu akan meninggalkanmu suatu hari, atau kamu akan meninggalkan uang itu suatu hari. Maka kamu tidak akan khawatir dan kamu dapat bahagia. Jika kamu memiliki kedamaian batin dari pikiran ini, kebahagiaan mental ini, maka kamu tidak memerlukan apapun untuk membuatmu bahagia. Jadi, kamu tidak harus mengkhawatirkan apapun. Kamu siap berpisah dari mereka. Kamu dapat hidup tanpa memiliki apa-apa. Jika kamu masih memiliki tubuh, yang kamu perlukan hanyalah memberi makan tubuh setiap hari. Itu saja. Pada dasarnya, inilah bagaimana kamu seharusnya berpraktek jika kamu mau menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang kekal. Karena pikiran adalah kekal. Kita semua mencari kekekalan. Tetapi kita tidak tahu di mana untuk menemukannya. Kita memiliki kekekalan tepat di dalam diri kita sendiri. Tetapi kita tidak melihatnya saja. Kita terus mencari hal-hal di luar. Dalam jagat raya ini tidak ada hal yang kekal. Zaman sekarang,
orang-orang telah mengirimkan pesawat-pesawat antariksa ke planet-planet yang berbeda-beda dengan harapan menemukan sesuatu yang lebih baik. Akan tetapi, mereka tidak akan menemukan apapun yang lebih baik. Hal yang lebih baik ada di sini, di dalam dirimu sendiri. Tetapi kebodohan batin memblokirmu agar tidak mengetahui kebenaran ini. Kebodohan batin memberitahumu ada sesuatu yang lebih baik di balik pagar itu. Seperti rumput tetangga yang selalu lebih hijau. Jadi, kita berpikir dunia ini buruk. Kita harus pergi ke bulan, kita harus pergi ke Mars, karena kita pikir di sana lebih baik. Tidak peduli berapa jauh kamu pergi, kamu tidak akan menemukan apapun yang lebih baik. Mereka semua adalah sama. Mereka semua anicang, dukang, anatta. Satu-satunya hal yang tidak anicang, dukang, anatta ada di dalam sini. Di dalam pikiranmu. Nibbana. Inilah tempat yang kamu mau datangi. Di dalam. Dengan berpraktek sesuai dengan ajaran Buddha. Kamu telah mengambil langkah awal dari praktek, yaitu dana dan menjaga 5 aturan moralitas. Sekarang, kamu harus naik ke level kedua. Kamu harus maju dari 5 aturan moralitas menjadi 8 aturan moralitas. Kamu dapat berhenti berkeliling memberikan dana. Cobalah tidak kemana-mana dan bermeditasi. Begitu kamu dapat melakukan itu, kamu akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya di dalam. Dan kemudian, kamu dapat merelakan segala hal yang terus membuatmu khawatir, gelisah, ataupun sedih. Begitu kamu menemukan kebahagiaan yang sebenarnya di dalam, kamu dapat merelakan segala hal dan tidak ada hal yang dapat menyusahkanmu. Kamu harus naik ke level selanjutnya. Kamu telah memberikan dana dan menjaga 5 aturan moralitas cukup lama. Kamu telah pergi mengunjungi guru-guru yang berbeda-beda. Jadi, belajar adalah apa yang kamu seharusnya lakukan berikutnya. Begitu kamu mengetahui apa yang kamu seharusnya lakukan selanjutnya, kamu mulai melakukannya dengan menjaga 8 aturan moralitas setidaknya sekali seminggu. Berikanlah dirimu 1 hari untuk melakukan praktek meditasi dan tidak melakukan hal lain apapun. Hari itu bisa hari apa saja. Hari itu tidaklah harus hari libur religius, karena terkadang hari libur religius tidak cocok dengan jadwalmu. Hari cutimu dan hari libur religius mungkin tidak jatuh pada hari yang sama. Kamu dapat menggunakan hari cutimu sebagai hari libur religiusmu. Jika kamu tidak bekerja di hari Sabtu atau Minggu, kamu dapat memilih salah satu dari hari-hari ini untuk menjadi hari meditasimu. Hari menjaga 8 aturan moralitas. Begitu kamu mulai berpraktek, kamu akan melihat hasil-hasil. Begitu kamu melihat hasil-hasil, kamu akan bersemangat untuk melakukan lebih banyak. Karena hasil dari meditasi lebih baik dibandingkan apapun lainnya di dunia ini. Begitu orang-orang bermeditasi, mereka mungkin akhirnya menjadi biku atau bikuni karena tidak ada hal yang lebih baik untuk dilakukan dibanding bermeditasi. Apakah kegembiraan dan kebahagiaan yang kamu dapatkan dari tubuh selama sekian tahun membuatmu lebih baik? Kamu masih memerlukan lebih dan lebih banyak lagi kegembiraan dan kebahagiaan yang kamu dapatkan dari tubuh.
kamu masih merasa sedih, merasa tidak bahagia. Cobalah bermeditasi. Kamu akan menemukan perbedaan. Kekhawatiranmu, kegelisahanmu, ketakutanmu, dan kesedihanmu akan berangsur-angsur sirna. Kamu menjadi lebih bahagia tanpa memiliki apapun untuk dikhawatirkan. Semakin sedikit yang kamu miliki, semakin bahagia kamu jadinya. Karena semakin banyak yang kamu miliki, semakin banyak kekhawatiran yang kamu miliki. Cobalah untuk memiliki sesedikit mungkin. Buddhisme mengajari kita bahwa kecil itu indah, sedikit itu besar. Itu seperti menjadi seorang biku yang memiliki sangat sedikit kepemilikan, tetapi ia menemukan kebesaran dengan menjadi seorang biku. Inilah nasihat saya untukmu. Saya akan memberimu waktu untuk mengajukan pertanyaan. Tanya jawab. Umat awam, wanita 1. Bagaimana Tan Ajahn menempatkan kehidupan umat awam yang pergi ke wihara untuk bermeditasi dan tidak bersosialisasi? Apakah mereka antisosial? Tan Ajahn: tidak. Tidak seorang pun pernah memberitahu saya bahwa saya antisosial. Kekotoran batinmu lah yang membuatmu berpikir seperti itu. Begitu seseorang bermeditasi, orang-orang lainnya akan memahami bahwa dia adalah seorang meditator dan bukan bersikap antisosial. Dia mau sendirian. Dia mau menemukan kedamaian pikiran. Kekotoran batinmu lah yang membuatmu berpikir seperti ini dan mencegahmu agar tidak bermeditasi. Tidak ada seorang pun yang akan menyebutmu antisosial. Mereka akan memujimu karenanya. Oh, orang ini hebat. Dia dapat melakukan sesuatu yang kami tidak dapat lakukan. Kekotoran batinmu terus memberitahumu bahwa orang lain akan berpikir bahwa kamu antisosial. Faktanya, mereka tidak. Adakah seseorang yang pernah menyebut saya antisosial? Kekotoran batinmu lah yang mencoba untuk menyesatkanmu, mencoba untuk menghentikanmu agar tidak bermeditasi. Umat awam, wanita 1. Umat awam memiliki tugas-tugas seperti menjaga keluarga. Bagaimana kemudian umat awam dapat berpraktek? Tan Ajahn: itulah alasan mengapa saya memberitahumu untuk memulai dengan memilih 1 hari sekali seminggu. Kamu memiliki hari cuti dari pekerjaan, bukan? Apakah kamu harus menjaga keluargamu 7 hari seminggu? Kamu dapat cuti 1 hari dari menjaga mereka dan menjaga dirimu sendiri. Saya hanya memintamu untuk mulai dengan 1 hari sekali seminggu. Begitu kamu memiliki pengalaman dan beberapa hasil, maka kamu berpikir ini baik. Kemudian, kamu dapat menambah jumlah hari praktek. Ada cara untuk melakukannya begitu kamu amat sangat menginginkan sesuatu. Kamu dapat melepaskan segala hal. Kamu dapat melepaskan ayahmu dan ibumu ketika kamu menemukan suami yang tepat, bukan? Jadi, jangan khawatir. Begitu kamu mulai bermeditasi dan kamu telah mencapai hasil, kamu dapat melepaskan segala hal karena kamu mengetahui bahwa akhirnya kamu toh akan melepaskannya, bukan? Kamu tidak dapat hidup bersama mereka selamanya. Kamu tidak berpikir tentang ini. Kamu hanya berpikir bahwa kamu akan hidup selamanya. Jika kamu pergi bermeditasi, kamu berpikir bahwa kamu meninggalkan mereka. Tetapi akhirnya
mereka akan meninggalkanmu, atau kamu toh akan meninggalkan mereka. Pemikiranmu dipimpin oleh kekotoran batin, bukan oleh dhamma. Jika pemikiranmu dipimpin oleh dhamma, segala hal menjadi begitu mudah. Oke? Umat awam, wanita 2. Jika saya memutuskan mengambil 8 aturan moralitas untuk jangka panjang, apakah ini dianggap melarikan diri dari masalah saya? Tan Ajan, tidak. Masalah sebenarnya adalah kekotoran batinmu. Segala hal lainnya bukanlah masalah. Ketika kamu bermeditasi, kamu sedang menghadapi masalahmu yang sebenarnya. Umat awam, wanita 2. Bagaimana ketika saya memiliki keluarga, seperti orang tua saya? Jika saya pergi sebagai pemegang 8 aturan moralitas jangka panjang, saya tidak akan mampu memberi mereka uang untuk merawat mereka. Tan Ajan, mereka itu sekunder. Mereka tidaklah penting. Mereka dapat merawat diri mereka sendiri. Apa yang terjadi jika kamu mati hari ini? Umat awam, wanita 3. Jika perasaan sakit muncul dan perasaan sakit itu memburuk, bagaimana saya dapat menanganinya? Tan Ajan, perasaan sakit tidak memburuk karena meditasimu. Kondisinya lah yang memburuk. Kamu sekedar harus menerima perasaan sakit itu sebagaimana perasaan sakit itu adanya. Itu saja. Umat awam, wanita 3. Apakah kita melihat pada kekejangan dari rasa sakit, ataukah kita kembali ke kembung kempisnya perut? Tan Ajan, ada 2 metode. Yang paling mudah adalah untuk kembali ke meditasimu dan tidak mempedulikan kekejanganmu. Metode kedua lebih sulit, karena kamu memerlukan sebuah pikiran yang lebih kuat, yaitu untuk melihat pada kekejangan tersebut dan membiarkannya sendiri. Kamu melihat pada kekejangan itu dan memahami sifat dari kekejangan, bahwa kekejangan adalah sesuatu yang terhadapnya kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kekejangan itu di luar kendalimu. Jika kekejangan itu mau tinggal, biarkan kekejangan itu tinggal. Janganlah memiliki keinginan sama sekali untuk menyingkirkan kekejangan itu. Karena ketika kamu memiliki keinginan ini, kamu menciptakan lebih banyak stres mental yang lebih menyakitkan dibandingkan kekejanganmu. Biarkanlah saja kekejangan itu sendiri. Kamu dapat kembali ke objek meditasimu dan memperlakukan rasa sakit layaknya hujan yang mana kamu tidak dapat memaksanya pergi. Kamu harus hidup dengan rasa sakit itu. Jika kamu membiarkan rasa sakit itu sendiri, maka pikiranmu akan menjadi damai dan tidak tersakiti oleh rasa sakit fisik. Umat awam, wanita 3. Saya memiliki rasa sakit ini, dan ketika saya mencoba bermeditasi, saya tidak dapat menenteramkan pikiran saya. Tan Ajan, itu karena perhatianmu tidak cukup kuat. Kamu seharusnya mencoba untuk mengembangkan perhatian bahkan sebelum kamu bermeditasi. Kamu seharusnya melakukannya sepanjang hari. Sejak waktu kamu bangun, kamu harus segera mengembangkan perhatian. Janganlah membiarkan pikiranmu berpikir tentang hal lain apapun. Paksa pikiran untuk berpikir tentang Buddha, Buddha, Buddha. Apapun yang kamu lakukan, teruslah mengulang Buddha, Buddha.
Apakah kamu sedang mencuci mukamu, menggosok gigimu, menyisir rambutmu? Teruslah mengulang Buddho, Buddho, Buddho. Janganlah berpikir tentang apapun. Jika kamu mau berpikir, berpikirlah hanya tentang sesuatu yang penting, tetapi selain daripada itu, berhentilah berpikir. Umat awam, wanita 3. Ketika kekejangan muncul, saya sekedar membiarkan kekejangan itu sendiri dan melanjutkan dengan Buddho, Buddho. Tan Ajan. Ya, tidak ada hal yang kamu dapat lakukan terhadap kekejangan tersebut. Kekejangan itu datang dan pergi. Ketika kekejangan itu datang, kamu tidak dapat menyingkirkannya. Ketika kekejangan itu pergi, kamu tidak dapat mendapatkannya kembali. Kamu sekedar harus membiarkan kekejangan itu sendiri. Kamu berfokus pada objek meditasimu saja. Tidak ada yang lain dari itu. Umat awam, wanita 4. Saya sedang menggunakan Anapanasati. Setelah beberapa waktu, konsentrasi pergi ke area perut. Apakah saya berfokus pada perut atau saya kembali ke pernapasan? Tan Ajan, kamu kembali ke titik manapun yang mana lebih nyaman untukmu. Cobalah untuk berdiam pada satu titik. Janganlah mengikuti napas. Akhir dari desana dan tanya jawab. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah, selesai sudah saya bacakan bab 8 umat awam asal Singapura 28 April 2015. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 9 atau bagian 9 Biku-biku dari Wat Pah Nanachat 9 Juni 2015. Bab 9 ini akan berupa tanya jawab. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang